Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid As-Sujjad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih janaiz pada mengkafani jenazah. Ini kalau nggak ada contoh kain kafannya pakai sajadah. Ada nih? Oh nggih, alhamdulillah. Definisi mengkafani adalah mengenakan kain penutup pada jenazah sesuai dengan syarat-syaratnya. Syarat mengkafani yang pertama, mengkafani dengan kain suci, kecuali bagi jenazah yang mati syahid. Kecuali bagi yang mati syahid. Jadi jenazah yang mati syahid dunia akhirat dikafani menggunakan baju yang ia gunakan di saat berperang. Ini khusus ini namanya. Boleh dengan kain berwarna apa saja. Jadi nggak harus putih ya. Kemarin saya contohkan misalnya baju yang dipakai biasa dia sholat dipakai untuk bagian dari kain kafannya, padahal bajunya itu warnanya nggak putih, boleh tidak apa-apa. Termasuk beberapa ibu-ibu itu ada berwasiat agar mukenanya itu yang biasa dipakai untuk sholat dibuat sebagai kain kafan, padahal tidak semua mukena itu warnanya putih. Beberapa putih tapi sampai jadi hitam sampai coklat, karena sering dipakai orang tua dulu tapi biasanya itu. Nah, jadi kain kafan ini boleh berwarna apa saja monggo Pak, nggak harus putih. Akan tetapi yang paling utama adalah dengan kain putih. Loh kok pakaian yang sering dipakai sholat itu anjuran Abu Umar Ibn Abdul Bar itu siap. Jadi beliau mengatakan, saya akan sangat senang sekali kalau seseorang itu berwasiat agar pakaian yang biasa dia pakai untuk sholat itu dijadikan sebagai bagian dari kain kafannya. Tentu tidak berjahit ya. Maksudnya kalau dia mukena ya digunting, dilebarkan seperti kain yang nempel nanti di pada bagian lapis pertama di tubuhnya biasanya. Nanti disempurnakan dengan yang lain-lain. Itu seperti itu. Kalau bapak-bapak misalnya sarungnya atau biasa pakai gamis
gamisnya misalnya, itu boleh, tidak apa-apa, tapi tidak dalam bentuk pakaian. Ya, nanti kalau digunting, dilebarkan seperti kain kafan itu. Yang paling utama dari kain putih ya. Yang kedua, menutup sekujur badan jenazah dan dapat dililitkan ke sekujur tubuhnya. Itu kain kafan yang memenuhi syarat ya, kecuali bagi jenazah yang muhrim, yang sedang berihram. Nah, ini tanpa menutup kepala bagi laki-laki dan tanpa menutup wajah bagi perempuan. Jangan kalau di Mekah pernah tahu ada jenazah disolatkan, dikafani tapi kepalanya kelihatan, laki-laki biasanya. Itu berarti dia sedang berihram dia. Kalau perempuan dibuka wajahnya, tidak ditutup wajahnya. Itu karena dia meninggal dalam keadaan sedang berihram. Nah, berarti kalau kita merujuk pada penjelasan ini, kain kafan dengan satu lembar aja cukup, asalkan bisa menutupi sekujur tubuh. Jadi nggak harus 3, nggak harus 5, nggak harus 2. Jadi satu cukup sebenarnya. Cuman karena pertimbangan supaya betul-betul lekuk tubuhnya itu tidak begitu kentara, biasanya para perawat jenazah itu atau tim janais itu biasanya menggunakan berlapis biasanya. Untuk laki-laki kalau di buku ini 3, kalau perempuan bisa sampai 5 bahkan. Itu seperti itu. Batasan minimal kain kafan untuk jenazah adalah kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi tidak ditentukan berapa lembarnya, yang penting bisa menutupi sekujur tubuhnya. Adapun kesempurnaan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun kesempurnaannya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan bab keharusan ya, bab kesempurnaan. Jadi bukan keharusan tapi apa? Yang harus berarti apa? 1 lembar cukup. Asal bisa menutupi sekujur tubuh. 1 lembar cukup. Tapi kalau mau sempurna, nah ini penjelasannya. Kain kafan jenazah laki-laki. Yang pertama, jenazah yang mempunyai harta peninggalan. Jika jenazah mempunyai harta peninggalan dan ia tidak punya utang serta tanggungan seperti nadar, zakat dan wasiat yang dapat menghabiskan hartanya tersebut, maka kain kafan yang paling sempurna untuk jenazah laki-laki tersebut adalah 3 lembar kain kafan. Jadi idealnya untuk laki-laki berapa? 3 lembar kain kafan. Artinya jika jenazah mempunyai harta peninggalan yang masih tersisa setelah melunasi tanggungannya, maka sebelum harta tersebut dibagi waris oleh ahli warisnya, jenazah mempunyai hak dari harta tersebut untuk dibelikan 3 lembar kain kafan. Jadi kain kafan ini bisa dibelikan dari harta peninggalannya setelah ditunaikan hutangnya kalau punya hutang, setelah ditunaikan wasiatnya kalau punya wasiat. Itu seperti itu. Adapun jumlah kain kafan yang wajib bagi jenazah laki-laki adalah 1 lembar, itu yang wajib, yang menutupi seluruh tubuh. Terus kemudian sedangkan 3 lembar kain kafan adalah sebuah kesempurnaan dan haknya jenazah atas hartanya atau harta peninggalannya itu. 1 cukup, 3 sempurna. Saya ulang ya, 1 lembar cukup, 3 sempurna. Kalau yang kita makan 4 sehat, 5 sempurna nggak ada susunya. Ini kalau ada susunya 5 sempurna. Lanjut ya. Nah, jenazah yang tidak mempunyai harta peninggalan, jika jenazah tidak punya harta peninggalan untuk membeli 1 lembar kain kafan, maka wajib bagi kita untuk mencari atau membelikannya dari harta kita. Misalnya ada warga meninggal, tidak kuat beli kain kafan, maka warga sekitar wajib membelikannya. Kalau nggak ada yang peduli satupun, sehingga tidak terurus, fardu kifayah, dosa sekampung itu. Bisa dosa apa? Sekampung. Ada kainnya dia Ustaz, tapi bukan kain putih, tidak apa-apa. Kalau mengadakan, saya cerita kemarin kan ada beberapa orang sebelum meninggal menyiapkan kain jarik. Kain jarik itu biasanya batik biasanya, sampai 7 lembar. Nah, monggo kalau mau dikafani pakai kain jarik itu. Atau sebagian ada yang dikafani dengan menggunakan kain ihramnya. Monggo silahkan kalau mau.
Terus kemudian, dan jika kita tidak mencari atau tidak membelikannya, maka kita akan mendapatkan dosa, sakampung dosa semua itu. Karena hukum mengkafani dengan satu lembar kain kafan adalah fardu kifayah atas kita yang hidup. Jadi kalau sampai ditinggalkan, sekampung dosa semua itu. Jika kita tidak punya harta untuk membelikan kain kafan tersebut, maka dibelikan dari harta baitul mal kas negara, dan itu pun hanya satu lembar. Kalau kita kas RT, kas RW, atau kas masjid kalau terpaksa. Oh, ini kewajiban soalnya. Karena kalau tidak nanti sekampung bisa dosa semua. Kecuali mau dikafani dengan menggunakan apa tadi? Dengan menggunakan ya kain seadanya, walaupun tidak warna putih tidak apa-apa, silahkan aja. Catatan, wajib mengkafani dengan satu lembar kain kafan yang menutup sekujur tubuh jenazah. Sedangkan selebihnya adalah sunnah. Saya pernah cerita di sini ya, ada beberapa tim janaiz itu hanya 2 lembar untuk wanita bahkan. Boleh, tidak apa-apa, asal cukup, tidak ada masalah. Satu lembar aja cukup, apalagi 2. Ya, 3 bagi laki-laki sempurna, 5 lembar bagi perempuan sempurna. Kemudian yang kedua 3 lembar tersebut tidak diharuskan. Dari setiap lembarnya menutup seluruh tubuh jenazah. Yang terpenting adalah sekujur tubuh akan tertutup dengan 3 lembar kain tersebut. Ini misalnya, selembar pertama hanya bisa menutup separuh ke atas dari jenazah. Selembar kedua hanya menutup bagian tengah jenazah. Selembar yang ketiga menutup bagian kaki, misalnya gitu ya. Memang setiap lembarnya tidak menutup sekujur jenazah, akan tapi dengan 3 lembar kain tersebut tubuh jenazah menjadi tertutup. Nah, tidak apa-apa. Misalnya potongan pertama kepala sampai dada, potongan kedua dada sampai separuh paha, potongan ketiga separuh paha sampai kaki. Misalnya, boleh tidak apa-apa. Misalnya begitu. Saya pernah cerita sini kemarin ada sahabat Nabi yang meninggal dunia di medan perang, dikafani dengan pakaian perangnya itu, dikafani dengan menggunakan kain selimutnya yang kalau ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Akhirnya kepalanya ditutup, kakinya ditutup pakai rerumputan. Jadi pakai dikafan itu menggunakan rerumputan. Itu seperti itu. Yang kedua, kain kafan jenazah itu saking nggak punyanya maksudnya itu, karena kondisi perang saat itu. Jumlah kain kafan yang paling sempurna untuk jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gamis, kain yang menutupi badan sampai kaki. Jadi kain yang menutupi, gamis ini kain yang menutupi badan sampai kaki. Yang kedua, khimar, kain yang menutupi kepala, dibuatkan kayak kerudung nanti. Tapi ini nggak berjahit semua loh ya, ini nggak berjahit semua, tidak berjahit semua ini. Kemudian yang ketiga, izar, kain yang menutup antara pusar hingga lutut. Yang keempat, 2 lembar kain kafan yang bisa menutup sekaligus sekujur tubuh. 2 lembar kain kafan yang bisa menutup sekujur tubuh. Jadi 5 lembar itu gamisnya. Pakaian pertama, biasanya pakaian pertama yang gamis pertama yang dilipatkan ke tubuh, yang menutupi dari anggota tubuh sini sampai kaki. Biasanya gitu sampai kaki. Terus dibuatkan kerudung untuk si wanita ini, kerudung. Nah, terus kemudian ini semua tidak berjahit ya, dibuatkan kerudung. Nah, terus kemudian sudah berapa ini? 1, 2 ya. Terus kemudian dibuatkan lagi sarung. Jadi antara pusar sampai kaki tertutup. Jadi sudahlah gamis, sarung pula. Nah, terus baru terakhir ada kain yang menutup ada sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tutup semua. Itu terakhir 2 lembar. Okay. Alasannya kain itu tidak berjahit apa itu? Karena kalau dengan jari sendiri kan jari juga ada. Oh, maksudnya tidak berbentuk baju, ya berjahit semua ada jahitannya. Oke, maksudnya dilebarkan gitu. Ya. Maksudnya tidak berbentuk baju, Maksudnya digunting. Iya, jadi tidak berbentuk baju maksudnya Pak. Kalau berjahit pasti berjahit, ujung-ujungnya pasti berjahit. Nggih, betul napa-napa kalau itu. Itu enggak masalah kalau itu. Maksudnya tidak berjahit karena kan jenazah itu
dalam usia sekian hari akan menggelembung, akan membengkak. Nah itu kalau pakai baju bleketet itu. Nah itu tidak memanusiakan manusia, kecuali syuhada ya. Karena syuhada itu kan kalau bahasa Al-Qur'annya mereka itu hidup. Makanya ada beberapa syuhada yang digali kuburannya itu rambutnya tambah panjang, badannya masih hangat. Ya karena memang mereka itu kalau kata Quran memang masih hidup. Tapi untuk orang kebanyakan itu bengkak itu. Nah karena bengkak, kalau pakai jahit nanti bleketet kayak lepet gitu kan. Nah, itu tidak memanusiakan namanya. Makanya nanti kerudungnya pun tidak dijahit, ya dilemparkan gini aja. Itu seperti itu. Jadi ada kerudungnya, ada gamis yang ditutupkan kain kafan sebagai gamisnya ya, dari badan sampai dengan kaki. Nanti di area pusar sampai kaki ditutup lagi. Baru terakhir 2 kain menutup seluruh tubuh. Nah itu untuk wanita. Kalau begitu lekuk tubuhnya tidak membentuk biasanya. Jadi kehormatan wanita itu terjaga. Kalau nggak begitu kadang lekuannya itu. Makanya Siti Fatimah radhiyallahu anha ketika melihat ada jenazah wanita dipikul dan lekuk tubuhnya terlihat, kata Siti Fatimah, nanti saya begitu. Kata Siti Fatimah, tolong buatkan tutup. Maka kalau sekarang keranda ada tutupnya itu Siti Fatimah yang minta itu, berwasiat itu ya. Karena beliau malu, meninggal aja mikir aurat. Itu Siti Fatimah itu. Meninggal saja masih mikir apa? Aurat. Itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Allah, padahal meninggal kan sudah nggak kena hukum taklif, tapi beliau masih mikir auratnya itu. Itu Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun untuk mendapatkan kesempurnaan ini bisa diambilkan dari hartanya bagi yang tidak bersuami atau dari harta suaminya bagi yang bersuami. Kalau di fikih sunnah itu saya baca, kalau istri yang meninggal boleh diambilkan dari harta si istri, boleh, tidak apa-apa. Cuman boleh juga diambilkan dari harta suami karena suami masih ada kewajiban menafkahi. Nah, itu nafkah terakhir. Nafkah terakhir berupa apa? Kain kafan dan perawatan pemakaman. Jadi perawatan pemakaman sampai selesai boleh diambilkan dari harta si wanita ini, boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi juga boleh diambilkan dari harta si suami, boleh, tidak apa-apa. Karena si suami ini ya istilahnya masih ada kewajiban menafkahi istrinya lah. Dan nafkah terakhirnya adalah ya mengeluarkan hartanya untuk perawatan jenazah istrinya, termasuk kain kafannya itu. Kain kafan jenazah orang yang ihram sekarang. Nanti insya Allah kita praktekkan ya. Nanti jangan orang lah, nanti bantal guling aja atau apa. Buat praktek atau sapu buat praktek juga nggak apa-apa kalau ada. Nanti insya Allah belum nanti. Nah, kain kafan jenazah orang ihram sekarang. Kain kafan jenazah orang yang ihram haji atau umroh, rinciannya sama dengan yang tidak ihram. Hanya bedanya adalah terdapat bagian yang harus dibuka. Kalau laki-laki kepala dalam keadaan terbuka, kalau perempuan wajah dalam keadaan terbuka. Jadi kain kafannya hanya sampai sini aja. Jadi ini kepala terlihat kalau dia sedang ihram. Belum tahallul berarti. Belum tahallul. Kalau perempuan nutup seluruhnya, cuma wajah dibuka. Karena wanita berihram tidak boleh bercadar, apalagi menutup wajahnya. Itu seperti itu. Terus kain kafan jenazah yang mati syahid. Seorang yang mati syahid dikafani dengan baju perang yang digunakan dalam peperangan, baik menutupi sekujur tubuh atau tidak. Dan boleh diganti dengan kain kafan seperti layaknya orang meninggal, akan tapi lebih baik adalah dikafani dengan kain kafan baju perangnya itu. Jadi orang yang syahid di jalan Allah boleh dikafani seperti biasa, namun boleh juga dimakamkan dengan pakaiannya apa adanya, tidak dikafani. Yang lebih utama dimakamkan dengan pakaiannya itu, yang masih berdarah-darah itu. Itu yang paling utama. Itu, dan itu yang dilakukan dulu di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Terus tata cara mengkafani jenazah. Pertama, jenazah laki-laki. Cara menyusun kain kafan bagi jenazah laki-laki yang dikafani dengan 3 lembar kain. 1 lembar kain dihamparkan.
Lembar kedua dihamparkan di atasnya dan sedikit serong ke kanan. Nanti saya praktekkan insyaallah. Terus lembar ketiga dihamparkan di atas lembar pertama dan kedua sedikit serong ke kiri. Terus menambahkan wewangian di permukaan kain kafan. Meletakkan jenazah di atas kain kafan. Tangan jenazah disedekapkan. Kedua ibu jari kaki diikat. Semua lubang anggota tubuh jenazah ditutup dengan kain yang halus. Kemudian kain dililit satu demi satu, ada ikatannya itu. Nah, jadi nanti bentuknya seperti di gambar ini nanti. Praktek ya. Bagus. Praktek. Mas, tidur. Ada guling. Ini berapa lembar ini? Ini belum potong-potong. Oh, belum tahu bang. Iya, ini 10 meter. Ya. Gunting Pak Gus. Anggap jenazahnya berapa? Berapa meter? Oh, ini. Dibuat 2 meteran. Ini kan gunting nih. Dibuat 2 meteran jadi 5 lembar berarti ya. Iya. Apa? Perhatikan aja itu dia udah putih lah. Apa dipotong jadi 5? Iya, belum pas. Bukan kain nih. Itu dia aja kita mau nih. Itu kan jahit. Iya mual. Coba ngomong 2 meter kan. 2 meter. Iya 2 meteran. Anggap jenazahnya 2 meteran. Ya, Mas, pasangannya. Kacau bangunan motong. Ini didobel sini loh. Oke. Biar sama. Ya. Oke, sama boleh nggak sama yang penting nanti seukuran itulah jenazahnya. Iya kan. Iya. Katain. Ya. Iya, toh. Ayo, kalau lagi. Nah, ini jenazahnya deh. Oke. Belum ada. Lagi. Oke. Tiga. Sudah, untuk laki-laki 3 dulu. Tiga dulu. Ya, mau sekalian 5, mau sekalian 5. Oh, Sekalian dulu. Buat apa susah? Oke. Kamu udah. Sekalian. Nanti gunting ujung-ujungnya untuk talinya. Oke. Talinya 5 tali. Pas talinya berapa aja sih? Potongnya nanti di donasinya.
Terang terus. Sama kelima. Satu lagi. Satu lagi. Susahnya. Pas tuh. Oh pas tuh 6 jadi 5. Kata nggak apa-apa yang pentingnya. Bikin talinya. Kemudian talinya, potong talinya berapa 5 atau Oke. pakai kain itu. Jadi kalau Ini kita berarti kalau praktekkan. Mau buat talinya 5 tali. Gue mau 5 tali. Jadi pertama tadi kita gelar kain. Ini jenazahnya nanti dulu nih. Nah, jadi kita gelar kain dulu yang pertama. Kain yang pertama ini. Kain yang pertama kita gelar nih. Nah, kain yang pertama kita gelar. ya. Terus kain yang kedua digelar, tapi serong. Maksudnya serong itu enggak nah ngeten. Nah ngeten. Jadi Ambil tengahnya gitu. ya betul. Iya. Terus satu lagi. Dia begini juga sama. Ini soal lebar dan tidak lebar mungkin tergantung lah nanti. Akur. Nah, jenazah ini kan posisi begini jenazah ini kan. Mas kan habis dimandikan, kan auratnya nggak boleh terbuka auratnya ini kan. Kan auratnya nggak boleh terbuka. Nah jenazah ini kan dibawa ke sini nanti. Dalam kondisi aurat tertutup ini. Nah taruh di tengah gini ya. Nah gini pun. Setelah itu dilipatkan kain yang pertama ini. Lipatkan kain yang pertama ini. Nah, terus dilipatkan kain yang berikutnya ini. Tapi ini nanti dirapnya sendiri nih. Nah, setelah begini, kain yang tadi itu yang buat memandikan itu ditarik. Nah, yang pegang ini. Nah, ditarik ini. Yang buat memandikan tadi itu tarik supaya iya betul. Jadi ini ditarik. Nah, iya sehingga dia telanjang udah. Nah, ini telanjang udah. Nah, udah telanjang. Nah, terus ditutup pakai ini. Tapi jangan lupa tadi ya, lubang-lubang ditutup dulu, lubang-lubang. Pakai kapas. Tadi lupa saya nggak pakai tutup dulu. Nah, ikatan bebas. Yang jelas kepala dulu. Kepala dulu, monggo diikat. Pocong loh. Ini kepala nih. Ini kepala. Ya wis ini kepala. Ini kepala nih. Ya nanti ini ngikatnya sepinternya lagi. Tapi jangan dipatang ya. Nanti kan dibuka soalnya. Terus nanti biasanya di sini. Ya di daerah kan ini tangan sedekapan tadi kan? Ya biasanya diikat di sini lagi. Oh berarti tadi mohon maaf saya salah ya. Tali itu berarti dari awal tadi. Tapi kalau sudah tali ini nggak apa-apa kan bisa diginikan. Iya. Ya. Ya ditaruh dulu. Iya. Iya sebelum tadi. Iya. Terlambat ini talinya aja. Tapi gini lah nggak apa-apa sih. Ini saya praktekkan dengan apa adanya supaya kita tahu. Oh ini nggak wajib urutannya. Yang penting sempurna kayak gini. Nah, monggo sampai begitu di sini. Kita kalau Terakhir nanti. Nah kalau ini kan tebel kan jadinya. Kalau kita tadi bebas. Bebas itu nggak ada aturan khusus. Biasanya kalau saat pemakaman dibuka mukanya
Kalau di buku ini disunahkan. Iya. Karena jenazah ini nanti akan mengembang. Kalau ditutup begini nanti oh iya, itu cuma disunahkan tuh, disunahkan. Ganjel pakai Pakai tangan. Iya. Kalau buku ini disunahkan. Terus ngadep ke kiblat itu ya. Artinya tadi kan sampaikan bahwa yang cukup pemakaman. Iya, nanti kan dia jangan dimasukin lagi kan gitu. Nah, nanti ini dibuka satu-satu dibuka. Terus biasanya bagian wajah itu dibuka, sebagian pipinya ditempelkan di. Iya. Tapi andaikan tidak pun juga nggak apa-apa sih. Tidak bertentangan dengan yang bagian seluruh tubuh. Oh betul. Karena dia sudah posisi apa namanya, sudah dikafani sempurna dan tinggal ditutup aja. Karena kan nanti dia akan mengembang. Kalau nggak dibuka talinya, itu tidak memanusiakan jenazah. Mereka harus mencium tanah. Nggak harus sih, yang penting dibuka aja sih. Yang saya tahu. Allah alam. Banyak yang isi tangan masuk ke dalam. Kenapa? Isi tangan dalam badannya. Diganjal. Di sini biasanya. Di sini. Ya supaya oh jangan. Itu cukup dengan kain kafan dengan kapas tadi. Semua lubang itu pakai kapas tadi. Memang ada pendapat sebagian kawan-kawan kaum muslimin itu yang tidak dibuka talinya. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman yang saya pahami kalau di fikih-fikih yang saya pelajari dibuka untuk memanusiakan jenazah karena bengkak badannya. Iya. Talinya ini tanah juga. Iya, itu tadi dikatakan. Ya hanya dikendorin aja sih sebenarnya, kendorin aja. Kejadian bisa di kampung. Baik, kalau begini dikendorin pun nggak telanjang kan? Nggak telanjang. Karena 3 lapis. 3 lapis. Nah, tadi kan kebetulan kan ini pegang. Oke. Nah, itu disesuaikan nanti. Kan tadi saya lihat anggaplah ukuran orang rata-rata 2 meter lah. Misalnya. Enggak misalnya. Nah, nanti disesuaikan Pak, disesuaikan. Jangan kan tinggi itu balik prakteknya. Iya. 2 meter. Iya, makanya Mau diulang lagi, Pak? Mau diulangi lagi? Diulangi lagi ya? Diulangi lagi. Lepas lagi deh. Ini nggak nyampe 2 meter. Ya, ini misalnya jenazahnya 2 meter. Ini untuk laki-laki ya, insya Allah pertemuan datang perempuan. Insya Allah. di bawah ini. Oh iya, ini di bawah sudah ya, ini di talinya di bawah, ya nanti enak ngikatnya. Walaupun enggak pun juga nggak apa-apa. Sekarang kita buka lagi. Anggap sini dulu ya, sini dulu ya. Saya ulang, ini jenazah habis dimandikan, ditutup, masih auratnya masih tertutup ini. Tertutup auratnya. Masih tertutup auratnya. Terus kain pertama digelar. Ya agak panjang sini Ustaz. Oke. Iya. Nah, kain pertama digelar. Pun. Iya. Sekarang yang kedua digelar ke samping. Jadi itu nah, betul. Satu lagi digelar. Ya, betul. Oh, oke. Baik. Ya. Terus sekarang jenazah mulai digotong. Digotong. Digotong sampai tengah. Nah, Bun, sebelum ditutup dulu dengan kain dengan kapas. Lubang-lubangnya. Lubang. Ya, ditutup pakai kapas. Lubang dubur enggak? Dubur enggak? Ya, yang dirasa perlu tutup. Pokoknya kalau memang dirasa perlu tutup karena maaf kotoran kan mungkin takut keluar atau apa, boleh tutup apa. Nah, terus dimulai ditutup. Oh, ini lapis pertama tadi ya. Ini yang paling atas ini dulu. Nah.
Dua. Terus kedua, nah sudah begini, nah kain yang tadi nutup auratnya itu biasanya kain jarik, itu ditarik, nah tarik ini, nah kok sampai tarik keluar, ditarik, ya, sip, wes, jadi udah telanjang ya ini, udah telanjang, tinggal menyempurnakan dengan kain yang terakhir. Iya, iya, Oh, jadi yang pertama yang nutup semua. iya betul. Nah boleh baru diikat deh. Mulai diikat, monggo diikat pun. Ini walaupun dibuka talinya, insya Allah nggak telanjang. Jangan ditali pati. Ini nggak boleh mandi ya. Ya. Kalau untuk perempuan nanti untuk jilbabnya nggak harus lebar ini nanti. Bisa disesuaikan, tapi karena potongan segitu nanti nggak apa-apa juga sih. Udah selesai. Nah, tinggal di bawah bisa disesuaikan. Itu kan tinggal praktek. Nanti tinggal. Jadi tim ya. Oke, ampun, siman lagi. Oke. Agak tuh juga. Buka dulu itu nanti kan dia buka pintu ada apa? Oke. Tapi bisa dipahami nggak caranya? Oke. Caranya gampang kan ya? Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita praktek untuk jenazah perempuan, insyaallah. Jadi jenazah laki-laki ya. Jadi itu alhamdulillah masya Allah kita malam ini sudah praktek mengkafani jenazah laki-laki. Insya Allah di pertemuan yang datang kita praktek untuk jenazah perempuan. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo. Kalau jenazah itu tidak utuh katakanlah. Nggih. 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 Apakah itu tetap dijadikan satu atau masing-masing? Bagus. Kemarin di pembahasan kita sudah kita bahas kalau untuk jenazah-jenazah tertentu yang bahkan udah nggak bisa dimandikan, maka tidak dimandikan nggak apa-apa, nggak dikafani, nggak ditayamumi juga nggak apa-apa karena sudah saking nggak mungkinnya udah ya. Dan itu langsung dikafani sesuai dengan kebisaannya. Kalau pakai kain nggak bisa karena sudah non sewu gitu. Iya, sehingga terpaksa menggunakan kantong plastik atau apalah yang serupa itu tidak apa-apa, sebisa-bisanya. Yang penting kita hormati dia sebagai manusia. Jadi konteksnya jenazah itu kalau memang mungkin untuk dimandikan. Kalau tidak mungkin dimandikan maka ditayamumi. Kalau bahkan ditayamumi juga nggak mungkin, ya sudah langsung dikafani. Kalau dikafani juga nggak bisa, ya sebisanya dibungkus dengan apa plastik, apa alat-alat apalah yang bisa untuk membungkus mereka itu ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya pernah cerita di sini bahwa saya punya kawan yang beliau itu pengalaman untuk model-model jenazah yang bahkan sudah membusuk itu. Nah, itu kalau sudah ahlinya kayaknya udah tahu itu. Nah, beliau ini yang orang kalau menanganan monggo Pak Warda ya. Kan bisa nangani bencana ya. Ketika ada bagian tubuhnya Nggih. karena sakitnya ada yang Potong, amputasi. ya, lebih dulu kan Nggih. kan masih hidup. Nggih. Secara prinsip untuk bagian tubuh yang terpotong itu sunnahnya dikubur. Nah, sebagian ulama mengatakan sama dengan jenazah yang dimana kita mandikan, kita kafani, tapi tidak perlu disolatkan karena orang yang punya tubuh itu masih hidup. Nah, jadi yang pasti sunnahnya dikubur, itu yang pasti itu. Nah, tapi mengenai apakah dia harus dikafani dan dimandikan, itu ulama beda pendapat. Tapi ada pendapat yang mengatakan tetap dikafani juga seperti halnya kalau orang itu meninggal seperti itu. Tapi tidak sholati. Kenapa? Karena dia masih hidup orangnya. Ngoten nggih, Allah a'lam bishawab. Perlu disatukan ketika sudah meninggal. Kalau yang sudah terlanjur dikubur tidak wajib. Jadi kalau sudah terlanjur dikubur
Misalnya di mana nggak harus digali terus disatukan, nggak harus. Tapi kalau andainya kuburan anggota tubuhnya itu dibuat kuburan dia juga, silakan saja, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kayak cukur rambut itu loh. Aslinya kan rambut itu sunahnya dikubur aslinya. Nah, sama dengan kalau kita gunting kuku, sunahnya kan dikubur sebenarnya. Sunahnya sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo Pak. Kalau yang masalahnya tentang kapur baru itu ikut syaratnya apa gimana? Kemarin kan kalau di kajian kita ini pertama disiram menggunakan air biasa. Terus air sabun dengan sabun, terus kemudian menggunakan air bersih, terakhir menggunakan air kapur barus. Ya, dari kapur barus itu siraman terakhir. Kembang-kembangnya juga. Kalau ya kembang itu kan lebih kepada supaya wangi aja sebenarnya. Yang kalau di buku ini ya, karena mungkin di Jazirah Arab nggak ada kembang ya. Jadi adanya daun bidara. Daun bidara itu bersamaan dengan kapur barus. Jadi setelah pertama kan disiram sekujur tubuh itu dan disabun. Terus kemudian disiram pakai air bersih biasa, terakhir itu pakai air kapur barus itu atau dengan daun bidara itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kapur barus itu siraman yang terakhir kemarin gitu. Ini saya baca dulu nggih. Nggih monggo. Nggih. Nggih. Betul. Jadi ngeten, kemarin udah saya jelaskan bahwa di antara cara memandikan jenazah itu didudukkan bahkan, terus di perutnya itu agak ditekan supaya kemudian kotorannya keluar semua. Ngeten. Memperlakukan jenazah itu seperti memperlakukan orang hidup. Jadi kalau nggak keluar nggak usah dipaksa. Tapi diusahakan untuk dikeluarkan. Nah, sependek pengalaman orang yang cerita sama saya nih. Orang itu kalau meninggal, nun sewu nggih, lobang anus, lobang kemaluan itu sudah dol ya. Jadi ya keluar semua itu biasanya. Ngoten, sudah nggak ada penahannya. Ngoten. Nggih, mudah insyaallah. Dan tidak wajib dipaksa keluar kalau memang nggak keluar misalnya. Nggih. Seperti orang hidup aja. Ini kemarin saya baca supaya ingat kemarin. Adapun tata cara yang sempurna untuk memandikan adalah yang pertama berniat untuk memandikan jenazah. Kita niat dulu Pak, memandikan jenazah. Yang kedua membersihkan dua lubang air besar dan lubang air kecil jenazah. Kemaluan dan dubur dibersihkan lubangnya. Yang ketiga menghilangkan kotoran yang terdapat di lubang hidung jenazah, dibersihkan hidungnya. Yang keempat menggosok terlebih dahulu tubuhnya dengan daun bidara atau sabun yang lembut. Jadi justru yang pertama adalah menggunakan sabun. Kalau dulu belum ada sabun, menggunakan daun bidara dulu. Dan yang kelima mendudukkan jenazah dengan posisi condong ke belakang dengan ditahan oleh tangan yang memandikannya. Nah, ini kemudian yang keenam meratakan air ke seluruh tubuh jenazah dengan 3 basuhan. Yang ketujuh mendahulukan membasuh bagian kanan depan jenazah, lalu bagian kiri jenazah, kemudian bagian kanan belakang jenazah, lalu bagian kiri belakangnya. Yang kedelapan mewudukannya. Yang kelima, yang sembilan menyiram dengan air yang telah dicampur kapur barus bagi jenazah yang tidak sedang berihram ya. Kalau berihram tidak boleh pakai wangian soalnya. Sabun pun tidak boleh kalau yang itu Pak yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Kalau ada jelas semua atau tidak jelas semua. Tapi insya Allah tadi mudah ya. Mudah insya Allah, gampang kok. Cara mengkafan itu cuma gitu aja. Nggih. Nanti kalau prakteknya ya mesti diukur nanti jenazahnya kainnya seberapa mesti diukur betul. Kalau tadi kan kita ngira-ngira sebantal guling itu. Itu nanti disesuaikan tingginya orangnya nanti. Ya. Kalau nggak ada cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.